menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Bisa-bisa hukuman mati, teman mati, teman mati. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo mengesahkan hukuman mati untuk koruptor. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo mengesahkan hukuman mati untuk koruptor. Akun Facebook, Prabowo Subianto Fanbase, pada Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025, mengunggah foto beserta narasi, siapa yang setuju dengan keputusan Presiden Prabowo yang menghukum mati bagi koruptor di atas komen setuju ya. Hukuman mati untuk pelaku korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, namun hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti korupsi terhadap dana untuk penanggulangan bencana atau krisis, serta pengulangan korupsi Pasal 2 Ayat 2. Presiden tidak memiliki wewenang menjatuhkan hukuman mati, perubahan aturan ini hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menilai hukuman mati masih diperlukan sebagai efek jera, namun harus memenuhi syarat keadaan tertentu. KUHP baru juga menyarankan penilaian terhadap perubahan sikap terpidana mati sebagai syarat pengubahan pidana. Namun, hingga kini belum ada aturan yang mengesahkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan nilai di atas 10 miliar rupiah. Selain itu, foto yang beredar mengenai pendukung Prabowo Subianto yang menghadap MK ternyata telah disunting. Foto aslinya, yang diterbitkan Antara, menunjukkan Habibur Rahman di tengah, namun diganti dengan gambar Prabowo. Mereka mengajukan uji material terhadap UU Pemilu pada tanggal 1 Oktober tahun 2012 untuk mengubah presidensial threshold. Pemohon, koruptor harus dihukum mati. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian material Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Senin tanggal 18 Desember tahun 2023. Permohonan perkara nomor 157/21/2023 ini diajukan oleh 3 mahasiswa yaitu Michael Munte, Teja Maulana Hakim, dan Otnil Raja Maruli Situmorang. Michael Munte adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kemudian Teja Maulana Hakim dan Otnil Raja Maruli Situmorang, keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Para pemohon menjelaskan, ancaman pidana mati tidak dicantumkan langsung dalam Pasal 2 Ayat 1, maupun Pasal 3 UU Tipikor. Ancaman pidana mati bagi pelaku pidana korupsi baru bisa dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor. Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati, ujar kuasa pemohon, Albert Olamasan Setiawan Muda didampingi Rizky Kurniawan yang sama-sama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Albert lebih lanjut mengatakan, penjelasan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati,
sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para pemohon. Menurut para pemohon, hukuman pidana mati harus dijatuhkan langsung kepada pelaku agar menimbulkan efek jera yang kuat. Menurutnya, keamanan kejahatan sering diabaikan karena kejahatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapat perhatian publik. Beberapa cenderung hilang tiba-tiba dan juga mendapatkan pengampunan, tutur dia. Bukan pelanggaran HAM. Para pemohon menuturkan, penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena para pelaku korupsi itulah yang merenggut hak asasi manusia warga negara Indonesia lainnya. Salah satunya para pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya ketika keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dimakan koruptor untuk memperkaya dirinya sendiri. Jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para pemohon, kata dia. Petitum. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Para pemohon juga meminta MK menyatakan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau dengan paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nasihat Hakim. Sidang panel perkara ini dipimpin Ketua MK Suhartoyo yang didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Danis Yusmik Pevoeh. Suhartoyo dalam nasihatnya mengingatkan para pemohon untuk menelaah kembali permohonannya. Misalnya terkait pasal yang diajukan. Sebab, jenis perbuatan atau tindak pidana pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor berbeda, sehingga ancaman pidananya pun berbeda. Nanti seolah-olah ada perbuatan yang tidak sepadan dengan ancaman pidana. Kalau di pasal 2 ayat 1, jenis tindak pidananya memang arahnya ke kualifikasi yang lebih berat, tetapi pasal 3 itu adalah untuk perbuatan yang lebih ringan. Artinya perbuatan yang bisa jadi tidak memperkaya diri sendiri tetapi orang lain yang diperkaya atau korporasi, ucap Suhartoyo. Ketua KPK setuju koruptor dihukum mati, asalkan. Ketua KPK, Firly Bahuri, setuju bila koruptor dihukum mati, namun sebagai negara hukum, hal itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Segenap insan KPK seluruh anak bangsa mungkin sepakat bahwa para pelaku korupsi itu harus dihukum mati. Namun, UU Nomor 31/1999, dari 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, hanya tindak pidana korupsi yang bisa diancam dengan hukuman mati, kata dia, saat ditemui di Polda Bali, Rabu, tanggal 24 September. Dia mengatakan, satu tindak pidana yang bisa diancam hukuman mati ialah yang diatur sebagaimana pasal 2 ayat 1 U31/1999 yang unsur-unsurnya antara lain barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ataupun menguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat 2 baru diatur tentang ancaman hukuman mati. Siapa yang melakukan korupsi dalam suasana bencana alam dan keadaan tertentu diancam hukuman mati, katanya. Dia mengatakan, mandat dan perintah dari pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat. Kata dia, secara legalitas, tidak semua pelaku pidana korupsi bisa dihukum mati. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi secara legalitas, secara hukum, bisa diancam dengan hukuman mati. Hanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 ucap dia. Dia bilang, seluruh tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana dan keadaan tertentu maka semua disebut gratifikasi, komitmen fee, pengadaan barang dan jasa, perbuatan curang, perbuatan konflik kepentingan dan tindak pidana lainnya termasuk 29 jenis tindak pidana korupsi. Dia mengatakan 29 jenis tindak pidana itu masuk semua, bisa diancam dengan hukuman mati.
Tapi sampai hari ini, inilah karya anak bangsa yang direpresentasi anggota Dewan kini. Jadi kalau seandainya pasal ini belum diubah, tidak bisa menuntut seorang tindak pidana pelaku korupsi untuk hukuman mati, kecuali pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU 31/1999 dikeluarkan dan dibuat pasal tersendiri. Itu persoalannya, kata Komisaris Jenderal Polisi ini. Dia menjelaskan persoalan undang-undang secara legitimate rigid bahwa ancaman hukuman mati hanya ditemukan di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Untuk itu, kata dia, seseorang yang korupsi pasal 2 ayat 1, dalam keadaan pasal 2 ayat 2 itulah yang hanya bisa diancam dengan hukuman mati. Jadi kalau sekarang ramai orang mengutuk seluruh pelaku korupsi diancam hukuman mati, saya setuju. Tapi persoalannya, Undang-Undang HAN tidak demikian, ucapnya. Sebelumnya, Jaksa Agung, Burhanuddin, menyatakan penerapan hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera. Beragam upaya penegakan hukum telah dilakukan, misalnya menjatuhkan tuntutan yang berat sesuai tingkat kejahatan, mengubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset serta memiskinkan koruptor. Hukum mati koruptor, dosen UIN Surakarta, Mustain Nasoha soroti langkah Presiden Prabowo Subianto. Korupsi telah lama menjadi kanker ganas yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan supremasi hukum. Setiap tahun, triliunan rupiah uang rakyat raib ke tangan segelintir orang yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat. Sekolah-sekolah rusak, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan rakyat kecil harus berjuang keras untuk bertahan hidup, sementara para koruptor menikmati kemewahan hasil kejahatan mereka. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan sistem transparansi keuangan, hingga penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, praktik korupsi terus beradaptasi, menjadi semakin canggih dan sulit diberantas. Dalam situasi genting ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia, hukuman mati bagi siapapun yang terbukti mencuri uang negara, bahkan hanya Rp1. Kebijakan ini diumumkan secara resmi melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan KPK untuk menindak pelaku tanpa ampun. Keputusan ini sontak mengguncang berbagai kalangan. Para pendukung kebijakan ini menilai bahwa hukuman mati akan menjadi terapi kejut yang efektif untuk menakut-nakuti para koruptor dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral. Namun, di sisi lain, para aktivis hak asasi manusia dan akademisi hukum mempertanyakan konstitusionalitas dan efektivitas kebijakan ini dalam menekan angka korupsi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara yang berhasil menurunkan tingkat korupsi tanpa harus menerapkan hukuman mati, melainkan dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun kontroversial, kebijakan ini telah membuka diskusi besar tentang bagaimana bangsa ini harus menghadapi musuh terbesar dalam sistem pemerintahan, korupsi yang telah berakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Apakah hukuman mati akan menjadi solusi ampuh, atau justru akan menimbulkan dampak sosial dan hukum yang lebih kompleks? Pembahasan ini akan mengupas lebih dalam landasan hukum, implikasi sosial, serta efektivitas hukuman mati sebagai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Akademisi, sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Ahmad Muhammad Mustain Nasoha memberikan tanggapan dan analisis ilmiahnya sebagai berikut. 1. Landasan hukum dan konstitusionalitas hukuman mati bagi koruptor. Dalam konteks hukum pidana, hukuman mati di Indonesia diatur dalam KUHP dan sejumlah peraturan perundang-undangan khusus, seperti UU Narkotika dan UU Terorisme. Namun, penerapan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, non-derogable right. Sementara itu, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, seperti korupsi dalam situasi bencana alam.
Dalam revisi KUHP terbaru UU Nomor 1 Tahun 2023, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai pidana pokok dengan mekanisme peninjauan setelah 10 tahun berdasarkan perilaku terpidana. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. KUHP baru juga mengatur bahwa jika hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden, hukuman tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dalam penerapan hukuman mati serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan rehabilitasi. Selain itu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu terkait pemberantasan korupsi juga telah memberikan ruang bagi penguatan sanksi, meskipun belum secara eksplisit memasukkan hukuman mati dalam kasus di luar bencana alam. Hukuman mati bagi koruptor sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penerapannya masih terbatas pada kondisi tertentu, seperti ketika korupsi dilakukan dalam situasi bencana alam, dan hingga saat ini belum pernah diterapkan dalam praktik hukum. Dalam hukum pidana, penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, lex talionis, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Penerapan hukuman mati secara luas bagi semua bentuk korupsi, termasuk kasus dengan nominal kecil, berpotensi bertentangan dengan asas ultimum remedium, yang menggarisbawahi bahwa sanksi pidana berat hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. 2. Penerapan hukuman mati di beberapa negara. Di berbagai negara, hukuman mati diterapkan sebagai sanksi tertinggi bagi kasus korupsi besar yang dianggap merusak stabilitas negara. Tiongkok, misalnya, memiliki kebijakan tegas dalam menangani korupsi melalui Criminal Law of China. Jika seorang pejabat terbukti melakukan korupsi lebih dari 3 juta yuan, ia dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, eksekusi seringkali ditangguhkan selama 2 tahun, dan bisa dikurangi menjadi hukuman seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku baik. Di Iran, korupsi besar dikategorikan sebagai mofes vilars, atau perusakan di muka bumi, berdasarkan Islamic Penal Code. Hukuman mati dapat dijatuhkan jika tindakan korupsi dinilai telah merugikan negara secara luas. Sementara itu, Korea Utara dikenal memiliki kebijakan ekstrim dalam menindak korupsi. Berdasarkan Criminal Law of North Korea, pejabat yang terbukti melakukan korupsi besar bisa langsung dieksekusi di depan umum sebagai bentuk peringatan keras kepada masyarakat. Vietnam juga memberlakukan hukuman mati bagi kasus korupsi yang melibatkan nilai lebih dari 1 miliar dong, sebagaimana diatur dalam Vietnam Penal Code 2015. Namun, ada kemungkinan pengurangan hukuman jika pelaku mengembalikan uang hasil korupsi. Sementara itu, di Arab Saudi, hukum berbasis syariah memungkinkan hukuman mati bagi koruptor jika tindakannya dianggap mengancam stabilitas negara, seperti yang terjadi dalam operasi pemberantasan korupsi tahun 2017. Hukuman mati bagi koruptor terus menjadi perdebatan global. Sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memberikan efek jera yang kuat, sementara yang lain menilai bahwa hukuman mati tidak selalu efektif dalam memberantas korupsi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. 3. Pandangan ilmiah terhadap pernyataan Prabowo Subianto, hukuman mati sebagai instrumen pencegahan korupsi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan hukuman mati bagi koruptor merupakan langkah progresif yang layak diapresiasi. Korupsi, sebagai extraordinary crime, telah menjadi systemic failure yang menghambat pembangunan dan merampas hak sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pendekatan retributif justice melalui hukuman mati dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan deterrence efek yang kuat. Mustain Nasoha sebagai akademisi dan pemerhati hukum mendukung penuh terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa publik telah lama kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang cenderung permisif terhadap korupsi. Media sosial dipenuhi opini yang menyatakan persetujuan atas pendekatan represif ini, mengindikasikan bahwa publik menghendaki perubahan yang lebih fundamental dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, menurut Mustain Nasoha kebijakan ini juga menimbulkan shockwave di kalangan pejabat pemerintahan. Banyak birokrat mulai menunjukkan moral panik, dengan sejumlah laporan menyebutkan adanya pejabat yang mengalami tekanan psikologis ekstrim akibat ancaman hukuman mati. Fenomena ini menunjukkan bahwa selama ini, mereka menyadari adanya legal lawlessness yang memungkinkan praktik koruptif berlangsung tanpa konsekuensi yang signifikan. Dampak lainnya terasa pada sektor administratif dan bisnis.
Kontraktor mengeluhkan bahwa banyak pejabat daerah menjadi terlalu takut untuk menandatangani pencairan dana proyek, yang berpotensi menyebabkan bureaucratic gridlock. Namun, hal ini justru bisa menjadi momentum bagi reformasi sistem administrasi keuangan negara agar lebih transparan dan berbasis akuntabilitas ketat. Dari perspektif kriminologi of corruption, hukuman mati dapat berfungsi sebagai instrumen spesifik deterrence bagi individu yang berpotensi melakukan korupsi serta general deterrence bagi masyarakat luas. Teori deterrence dalam hukum pidana menyatakan bahwa semakin tinggi risiko hukuman, semakin rendah insentif seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks korupsi, ancaman hukuman mati dapat menghilangkan moral hazard yang selama ini melekat dalam sistem birokrasi. Sebagai comparative reference, negara-negara seperti Tiongkok dan Iran yang menerapkan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi telah berhasil menekan angka korupsi secara signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang hanya mengandalkan mekanisme pencegahan berbasis transparansi tanpa hukuman berat, di mana korupsi tetap menjadi endemic problem. Indonesia harus berani mengambil langkah serupa untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Pernyataan Prabowo Subianto mengenai hukuman mati bagi koruptor merupakan gagasan yang tepat dalam konteks penegakan hukum yang lebih tegas. Korupsi telah menjadi public enemy, dan tanpa kebijakan yang radikal, praktik ini akan terus melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Hukuman mati, sebagai bagian dari Zero Tolerance Policy, akan mengirimkan pesan kuat bahwa negara tidak akan mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun. Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, pemerintah harus melakukan harmonisasi regulasi guna mempersempit legal vacuum dalam penerapannya. Selain itu, perlu ada integrasi antara retributive justice dan preventive measures melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta asset supervision dalam pengelolaan anggaran negara. Demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah strategis yang sejalan dengan prinsip good governance dan supremasi hukum. Indonesia membutuhkan pemimpin dengan keberanian politik yang tinggi untuk menegakkan keadilan substantif, dan penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah bukti konkret dari komitmen tersebut. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.